Bagi sebagian orang, sejarah mungkin tampak membosankan. Membicarakan masa lalu, bahkan ketika kita berhadapan dengan masa depan. Bapak Soekarno dengan slogan jas merahnya berkata, "Jangan sekali-sekali merupakan sejarah." Kata-kata yang sering diucapkan, namun generasi muda saat ini kian abai memaknainya. Kebumen dengan slogan Kebumen berimannya yang berarti kota ini bersih, indah, bermanfaat, aman dan nyaman memang tercermin dari kota ini. Siapa sangka kota yang terkenal akan potensi wisata alamnya memiliki kisah sejarah yang jarang diketahui. Sejarah itu menarik. Aku akan mengajak kalian untuk berpetualang melihat kilas balik peristiwa sejarah yang pernah terjadi di kota ini. Jembatan Renville merupakan jembatan kereta api yang melintasi Sungai Lukulo yang merupakan sungai terbesar di Kebumen. Terletak di daerah Panjer, di dekat jembatan Renville dibangun sebuah tugu untuk mengabadikan peristiwa perundingan Renville. Hasil dari perundingan Renville, Kali Kemit ditetapkan sebagai garis demarkasi, yaitu dijadikan batas terluar bagian barat dari negara Indonesia. Saat itu juga dibangunlah jembatan kereta api Renville sebagai salah satu jalan alternatif menuju Yogyakarta. Persetujuan Renville yang telah disepakati ternyata dilanggar oleh Belanda. Dengan adanya agresi militer II pada tanggal 19 Desember tahun 1948, pukul 6 pagi Belanda telah memulai serangannya di ibu kota Yogyakarta sembari menunggu bala tentara Belanda dan angkatan perangnya yang sedang dalam perjalanan dari Gombong menuju Yogyakarta. Satu-satunya akses jalan yang bisa dilalui angkatan perang Belanda menuju ke Yogyakarta adalah melalui jembatan Renville Panjer, sebab jembatan resmi Tembana berhasil dihancurkan oleh pejuang RI. Jembatan Renville sendiri adalah jembatan kereta api di Sungai Lukula, Kebumen yang secara darurat digunakan sebagai akses penghubung dengan cara menumpuk balok-balok kayu di atas rel kereta agar bisa dilalui oleh kendaraan. Untuk memperingati peristiwa agresi militer Belanda II, di timur jembatan Renville dibangun Tugu Renville dan jalan dari barat jembatan kereta api hingga di samping gereja Panjer dinamakan sebagai Jalan Renville. Tugu itu awalnya bertuliskan huruf Jawa dan huruf Latin dengan bunyi yang sama. Di sini aku mati untuk Ibu Pertiwi, harapanku berbahagialah nusa bangsaku. Stasiun, Maxoli, dan lapangan tenis ini merupakan sebuah komplek yang saling berdekatan. Salah satu hotel berbintang yang ada di Kebumen yang dikenal dengan nama Maxoli ini adalah tempat yang dahulu merupakan sebuah pabrik minyak kelapa sawit nabati. Sementara itu, di depannya terdapat lapangan tenis milik Kodim. Tempat ini, selain menjadi tempat eksekusi para tawanan, juga merupakan sasaran pertama pasukan Belanda pada waktu masuk ke kota Kebumen pada tanggal 19 Desember tahun 1948, yaitu pabrik sari nabati. Suwarno, pemimpin pemuda karyawan pabrik tersebut, dan 2 anggota angkatan laut, serta karyawan pabrik yang sedang melakukan bumi hangus di pabrik tersebut, tertangkap basah oleh Belanda yang begitu cepat menduduki pabrik nabati. Suwarno
dibawa ke stasiun, sedangkan 4 lainnya setelah diperiksa di lapangan tenis Panjer, utara stasiun, kemudian ditembak mati di sana. Jembatan Tembana merupakan akses utama pasukan Belanda dari Gombong menuju Yogyakarta pada saat agresi militer Belanda kedua. Jembatan ini dihancurkan oleh pejuang Indonesia untuk memutus akses pasukan Belanda. Meskipun begitu, Belanda tetap memanfaatkan jembatan Tembana untuk akses menuju Yogyakarta dengan membangun jembatan darurat di atasnya. Jembatan ini juga menjadi tempat eksekusi pemuda-pemuda Kebumen yang sedang berpatroli pada saat itu. Di sini, di tempat ini, berbaring para syuhada yang telah gugur di medan perang, dengan atau tanpa nama, dikenal atau tak dikenal. Sosoknya terkenang abadi sebagai pahlawan pembela tanah air. Dari tanah merah ini mereka lahir. Di tanah merah ini pula mereka kembali. Doa baik akan selalu menyertai mereka. Sesekali tak apa melihat masa lalu, melihat dan merenungkan hikmah apa yang bisa diambil, apa yang bisa kita lakukan. Sebagai generasi muda, sudah semestinya kita berbenah diri dan merenungkan kembali apa yang menjadi tanggung jawab saat ini sebagai bentuk menghargai para pahlawan yang berjuang di masa lalu.